Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Berita Lepas sekalian, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Banyak orang berkata bahwa bahagia itu sederhana, tapi semakin umur bertambah, persepsi tersebut seolah buyar oleh benturan realitas. Bahagia yang seharusnya sederhana menjadi rumit untuk diraih. Ini tak lain karena pikiran kita sendiri, sebab kebahagiaan kita sepenuhnya tergantung pada diri kita sendiri. Kamu pun tak perlu mencarinya pada orang lain. Lewat kekuatan dalam diri, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Ada beberapa sikap sederhana sehari-hari yang ternyata berkorelasi terhadap kebahagiaan. Berikut ini ulasan yang menjelaskan tentang bagaimana kita meraih kebahagiaan. 9 sikap sederhana ini dapat kamu jadikan prinsip dalam hidup supaya kamu mudah untuk mendapatkan yang namanya bahagia. Dengarkan, selamat menonton. Terima kasih. Yang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyebutkan tentang ahli majlis yang semacam ini, ahlus safa wal wafa ma fihi mugattu did ma bain hadha yumid wa akhar kadha yastamid. Orang yang memiliki kemurnian hati, kesucian batin, dan kesetiaan di dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala. Antara mereka nggak ada kebencian, kedengkian, perselisihan. Antara satu sama lain saling support, saling mencintai. Alhamdulillah. Di majlis ini kita lihat, Masya Allah, kita kumpul ala mahabbah. Kita semuanya berkumpul dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Di zaman semacam ini orang kumpul, bahkan 2 orang berjumpa tanpa ada ganjelan di dalam hati, tanpa ada kebencian dalam hati, itu sesuatu yang sulit. Ini berapa banyak berkumpul, di hati nggak ada kebencian sama sekali. Sampai dikatakan dahulu bahwasanya salah seorang ulama, Al-Habib Abu Bakar bin Syahab, belajar kepada para ulama. Dia pergi Sewun, kemana tempat. Ditanya, bagaimana engkau dapati para ulama-ulama yang ada di sana? Beliau bilang, saya dapati para ulama yang ada di sana bagaikan penghuni surga. Oh, bagaimana penghuni surga? Penghuni surga, Allah mensifatkan penghuni surga di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutagabilin. Kami cabut dari dalam hati mereka kebencian, kedengkian, ketidaksukaan antara sesama. Mereka ikhwan, bersaudara yang duduk saling berhadap-hadapan, memandang dengan cinta dan kasih sayang. Tahu gak? Muslim apabila berjumpa dengan muslim lain, memberi salam dan bersalaman, maka turun, bukan musibah yang turun rahmat dari Allah. Turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka berdua. Itu diturunkan 10 rahmat untuk mereka berdua. Dan bukan dibagi sama rata. Pembagiannya 10 itu dibagi 2 itu, pembagiannya 9 untuk yang senyumnya lebih banyak. Yang lebih lebar senyumnya, begitu. Yang lebih riang, yang lebih gembira, yang lebih cinta kepada saudaranya, maka dia mendapatkan 9. 1 untuk yang kalah senyum. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang saling bersaudara, saling mencintai karena Allah. Beruntung orang yang mencintai karena Allah. Percintaan karena selain Allah, fana akan habis. Yang cinta karena politik habis, cinta habis. Kadang politiknya belum habis, cintanya udah habis. Habis manis setah dibuang. Ada bahasa, nggak tahu di sini bahasanya apa. Itu kita di sana habis manis setah dibuang. Orang yang cinta karena harta habis, cinta habis. Cinta karena duniawi, dunia habis, maslahat habis, sudah. Akan tetapi kecintaan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu langgeng abadi. Langgeng abadi. Subhanallah. Buktinya di majelis ini. Orangnya udah meninggal dunia, tapi kecintaan masih tetap lanjut. Al-Habib Munzir udah meninggal dunia, Masya Allah, tapi masih tetap kita lanjut hubungan dengan anak-anak beliau, dengan keluarga beliau. Subhanallah. Berapa tahun Abah udah di wafat? 9 tahun. Seolah-olah baru kemarin meninggal dunia. Masih disebut, masih dikenang. Alhamdulillah.
Ikhwan ala sururin mutagabilin. Ketika mereka orang yang bersaudara karena Allah Ta'ala, ahabbuhuma, yang paling dicintai di antara mereka oleh Allah Ta'ala adalah aktsaruhuma hubban li sahibih. Yang paling besar kecintaannya terhadap saudaranya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadha mahabbah, ukhuwah fillah, persaudaraan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandingkan untuk mendapatkan manisnya iman. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuh illa lillah. Cinta kepada seseorang, dia tidak cinta kepada orang tersebut melainkan semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, karenanya itu kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didapat di majelis-majelis yang semacam ini. Kita hadir majelis, alhamdulillah nikmat, saling cinta satu sama lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis, Nabi bilang kepada satu sahabat, bentar lagi masuk dari pintu ini rajul min ahlil jannah, penghuni surga. Orang surga bakal masuk. Siapa yang datang? Pembesar sahabat? Bukan. Taunya orang yang biasa, yang tidak dikenal. Itu dia yang masuk. Maka beberapa sahabat Rasulullah penasaran, dia ingin tahu apa yang dia lakukan hingga disebut demikian oleh Rasulullah. Ditanya, diselidiki, hingga akhirnya dia tanya, apa sih sebenarnya yang kamu punya? Kamu punya ibadat yang lain yang saya tidak ketahui. Bilang, ya akhi, yang saya punya seperti yang kamu lihat. Ya sholatnya standar, puasanya standar, zikirnya standar, Al-Qurannya standar. Terus apa sebenarnya yang kamu punya? Mungkin kalau ada, saya tidak tidur di malam hari, melainkan di hati saya tidak ada benci kepada satu muslim pun juga. Bilang, wabidzak. Ini yang membuat engkau unggul dari kita semuanya. Nabi bilang di dalam hadis, in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik ghil ala ahad minal muslimin faf'al. Kalau kamu mampu bisa untuk tidur di malam hari, di hati enggak ada benci kepada siapapun juga, laksanakan.